Pancasila ya. Selama ini masih sekedar hafalan, belum ke filosofinya Pak. Wah, ini tantangan bagi kita ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa mempelajari sampai filosofinya tentang Pancasila ini. Begitu keras perjuangan para pahlawan terdahulu dalam menyatukan NKRI dalam segala perbedaan yang ada di Indonesia secara bijaksana dan adil, yaitu dengan mencetuskan Pancasila. Ya. Ini jadi lebih ke aspek historinya ini ya, jadi ke aspek sejarahnya dan bagaimana founding father kita di dalam mencetuskan Pancasila ini ya. Kemudian belajar Pancasila itu belajar mungkin ya, Pak Ibu aja ini. Belajar Pancasila itu adalah belajar bagaimana sejarah, bagaimana penyusunan suatu dasar negara, sehingga kita menjadi lebih bisa menghargai nilai-nilai karena kita tahu perjuangan terbentuknya Pancasila. Wah, luar biasa ini. Ini belajar dari sejarah juga ini ya. Ini nanti kita memang ada bagaimana Pancasila dilihat dari dimensi historinya gitu ya. Nah, ini kita mempelajari tentang bagaimana heroiknya penyusunan Pancasila ini. Kemudian menumbuhkan nasionalisme dan semangat bela negara. Wah, jadi ternyata bisa menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme ya dalam Pancasila ini. Kemudian lebih berjiwa nasionalisme terhadap NKRI. Oke, ini bersama ya. Kemudian pelajaran Pancasila mengajarkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme serta cinta tanah air. Oke. Kesan saya adalah Pancasila merupakan suatu ideologi yang khas dari bangsa Indonesia. Banyak negara lain yang tidak memiliki ideologinya sendiri, dan Pancasila bukanlah sekedar 5 butir tersebut, 5 sila mungkin ya, 5 sila tersebut, melainkan memiliki banyak pemaknaan pada tiap butirnya. Oke. Berikutnya ini kesan saya, yaitu bahwa Pancasila mengajarkan ilmu kemanusiaan yang real. Kita harus peka terhadap sesama dan lingkungan sekitar, ya. Dilandaskan dengan ketuhanan yang Maha Esa, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang lemah dan setara. Oke. Kesannya menyenangkan karena dari pelajaran Pancasila, pengetahuan awal saya mengenal negara tumbuh. Saya jadi lebih cinta sama Indonesia dan bisa lebih menghargai teman yang berbeda suku, agama, dan bahasa. Biasa ini. Pesan saya yang saya dapatkan setelah belajar Pancasila itu adalah susahnya perjuangan para pahlawan untuk bisa sampai membuat Pancasila ya. Menjadi perjuangan pahlawan itu nggak boleh dianggap remeh. Oke. Untuk memang terbentuknya Pancasila sebagai sebuah sistem nilai di negara kita, memang itu banyak sekali perjuangan ya atau usaha yang dilakukan oleh para pendiri negara Indonesia ini. Pancasila mengajarkan bahwa meskipun masyarakat Indonesia dari suku, agama, dan ras yang berbeda-beda, kita diajarkan untuk saling toleransi karena Indonesia merupakan satu kesatuan. Ya. Menjadi manusia yang lebih mampu menjaga persatuan. Oke, ya. Ini salah satu nilai Pancasila ya, nilai persatuan. Ya. Lebih toleran terhadap orang lain dan semangat gotong royong. Ya. Oke, ini nilai apa nih? Nilai kemanusiaan ya. Belajar tidak hanya berdasarkan teori-teori saja, tetapi biasanya saat belajar diberikan contoh-contohnya dan ditambah dengan diskusi. Oke, setuju Mas. Nanti kita akan lebih banyak diskusi ya, dan juga share pengalaman masing-masing ya. Ya, seperti saat ini kan kita sudah share pengalaman kita ya, share pengalaman waktu belajar Pancasila dari SD sampai SMA.
Pelajaran Pancasila yang saya pelajari sejak SD memberikan pandangan tentang prinsip hidup baik dalam bernegara maupun dalam bersosialisasi sehari-hari. Oke. Ya ini berarti Pancasila sebagai sistem apa? Sistem etika ya berarti ya. Karena bagaimana kita hidup bersosialisasi dengan di dalam masyarakat ya. Ini berarti sebagai sebuah sistem etika nilai di dalam kehidupan masyarakat. Kesan saya untuk saya sendiri dalam belajar tentang Pancasila adalah semakin mengetahui tentang keunikan dan dari Indonesia dan berbeda dari ideologi negara lain ya. Jadi memang kita Pancasila ini adalah salah satu ideologi yang ada di satu-satunya di dunia ya, karena ideologi-ideologi yang lain ya walaupun beberapa ideologi-ideologi dari tempat lain ada yang diadopsi juga di dalam nilai-nilai Pancasila ini. Oke, Pancasila dapat dijadikan pedoman untuk menumbuhkan nasionalisme. Oke. Menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi karena mengingat perjuangan para pahlawan untuk kemerdekaan Indonesia. Dengan 5 sila yang ada di Pancasila, saya bisa belajar banyak hal mulai ketuhanan hingga keadilan sosial ya. Oke, kita kalau belajar Pancasila ada 5 nilai ya, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi dan nilai sosial atau nilai keadilan sosial. Sehingga tanpa kita sadari ternyata nilai-nilai Pancasila sudah ada diterapkan di kehidupan sehari-hari, bahkan sebelum mulai bangku pendidikan sekolah dasar. Oh ya Mas, ya memang sebenarnya Pancasila ini kan diambil dari disarikan ya, istilahnya dikristalisasi dari nilai-nilai yang sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat. Artinya memang ini adalah nilai-nilai yang bukan nilai dari mana-mana, tapi nilai dari diri kita sendiri yang dikristalisasikan ya, kristalisasikan dalam sebuah sistem nilai ya, nilai Pancasila. Ada 5 nilai tadi ya, ini benar ya, dan itu materi nilai itu sudah ada sejak bangsa Indonesia belum terbentuk ya. Dan mungkin sudah sejak zaman kerajaan dulu ya sudah ada ya, nilai-nilai yang ada. Nah kita tinggal mensarikan, mengkristalkan dari sebuah sistem nilai. Saya setelah memperoleh pelajaran Pancasila adalah saya jadi paham terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang sangat berguna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Ya karena memang nilai-nilai dalam Pancasila itu sudah mengcover ya, sudah mengcover semua perilaku kehidupan di dalam kita berbangsa dan bernegara ya, semua sudah tercover di dalam 5 nilai tersebut ya. Belajar Pancasila mengajarkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Okay. Sila-sila dalam Pancasila mencerminkan ideologi yang dipegang bangsa Indonesia. Memang ini ideologi Pancasila ini adalah ideologi yang sebenarnya sudah nilainya sudah dimiliki oleh bangsa kita sejak sebelum sistem nilai Pancasila tersebut terbentuk. Ya. Menurut saya di tengah hiruk-pikuk perkembangan budaya dan teknologi yang semakin maju, setiap mengingat Pancasila adalah semangat para pejuang untuk membentuk sebuah dasar negara yang akan selalu kita pegang sejauh apapun negara ini berkembang. Ya memang ini ya, jadi nilai Pancasila ini adalah sebagai sarana untuk kita memfilter ya, atau memfilter apa ya, memfilter budaya ataupun juga hal-hal yang ada di luar sana yang mungkin
bisa kita temui atau kita bersinggungan dengan hal tersebut ya. Nah, bagaimana budaya atau perkembangan budaya tersebut yang ada di luar tersebut bisa kita terima dan bisa kita sesuaikan dengan budaya di negara kita, budaya bangsa kita, yaitu dengan memakai filter atau jaring ya, atau apa namanya itu ya filter dari nilai Pancasila ini. Jadi memang itu salah satu fungsi dari Pancasila untuk memfilter budaya asing yang tidak sesuai. Yang paling berkesan adalah perkataan guru SMA saya. Beliau mengatakan bahwa mengamalkan Pancasila itu berat. Nah, yang berat itu biar ditanggung Dilan aja sebenarnya ya. Bahkan negara saja masih belum konsisten, tapi semua dari diri sendiri yang perlahan selalu ingat Pancasila dalam setiap tindakan. Nah, memang setuju Mas berat ya, bukan sebenarnya bukan berat atau nggak berat ya, tapi kita mau nggak sih konsisten gitu untuk melaksanakan nilai Pancasila ini ya. Nah, kalau kita konsisten, serasa tidaklah berat ya. Hanya yang berat itu adalah kemauan kita saja ya. Kalau kita nggak mau ya berat gitu kan. Kalau kita mau ya pasti nggak berat lah. Ini masalah kemauan menurut saya ya. Yang paling ingat itu belajar sejarah perjuangan nilai-nilai Pancasila, jadi makin cinta Indonesia. Oke. Yang terakhir ini, Pancasila dijadikan pedoman bagi kami dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan sekolah maupun di rumah. Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara Indonesia. Untuk itu pandangan hidup bangsa harus sesuai dengan Pancasila. Oke teman-teman, itu hasil dari sharing kalian untuk pesan terhadap dengan Pancasila. Saya rasa semua yang kita pelajari sudah tercover semua di situ ya nantinya ya. Oke, kita lanjutkan yang tadi ya. Ini tadi pertimbangan tadi nah aja ya. Jadi urgensi dari Pancasila ini dikembangkan dalam mata kelompok pengembangan kebudayaan ini adalah bahwa di dalam si kelompok mata kuliah pengembangan kebudayaan hidup ini menjadi sumber nilai dan pedoman dalam penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa untuk mengembangkan kepribadiannya. Nah, jadi harapannya mahasiswa PKN STAN ini setelah lulus dari PKN STAN ini, dia mempunyai kepribadian yang baik. Kepribadian yang baik itu kepribadian seperti apa ya? Tentu kepribadian yang setara atau sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ya, kepribadian bangsa Indonesia itu yang seperti apa? Kepribadian yang berdasarkan Pancasila. Bagaimana nanti mahasiswa ini setelah lulus dia akan berperilaku sebagai manusia Indonesia yang berkepribadian Pancasila. Karena seperti apa kepribadian Pancasila setelah lulus? Ya, nilai-nilai Pancasila tersebut yang harus dipegang teguh ya, seperti nilai ketuhanan ya. Jadi mahasiswa PKN STAN harus memiliki nilai ketuhanan, yaitu harus religius, taat beribadah gitu kan, menjalankan perintah agama.
Kemudian mempunyai nilai kemanusiaan. Ya, bagaimana nanti akan mahasiswa ini bisa memiliki nilai kemanusiaan. Seperti apa nilai kemanusiaan? Misalnya tolong menolong, toleransi, toleransi pada orang lain, nilai kemanusiaan ya, gotong royong. Kemudian memiliki nilai persatuan. Ya, mahasiswa jangan isinya kegemarannya memecah belah atau menebarkan kebencian gitu kan. Kalau menebarkan kebencian kan tentu saja bertentangan dengan nilai persatuan ya. Bagaimana kan mahasiswa bisa membuat orang yang berselisih menjadi damai gitu. Jadi penengah, jangan malah membuat semakin memanas, bisa menjadi penengah di antara orang-orang yang berseberangan, mempunyai nilai persatuan, yaitu kemudian nilai demokrasi ya, di dalam setiap tindak tanduknya harus dilandaskan pada demokrasi ya. Jadi tidak mementingkan diri sendiri ya. Jadi istilahnya semua harus dibicarakan, semua masalah diselesaikan dengan musyawarah ya, tidak dengan kekerasan. Itu nilai demokrasi. Dan juga mempunyai nilai keadilan sosial ya. Jadi bagaimana nanti mahasiswa bisa berlaku adil di dalam berlaku ya. Tentu saja mahasiswa setelah memiliki pengetahuan intelektual ya, yang dipelajari selama kuliah di STAN dan nantinya akan dipraktekkan di dalam tugas kedinasan dimanapun kalian ditempatkan, ya harusnya di dalam setiap perilaku dilandaskan pada nilai-nilai pasal tersebut ya. Ada 5 nilai dasar dari Pancasila ini. Nah itu keberbedaan seperti apa yang diharapkan ya seperti yang saya sebutkan tadi. Tentu saja nanti juga ada nilai yang lain ya di dalam mengembangkan perbedaan ini, seperti contohnya di dalam Kementerian Keuangan itu juga ada nilai-nilai Kementerian Keuangan ya, ada 5 nilai integritas, nilai pelayanan, nilai kesempurnaan, nilai sinergi, dan nilai pelayanan ya, nilai pelayanan. Nah, mungkin juga ada tadi nilai-nilai yang lain yang bisa dikembangkan ya, mungkin nilai-nilai dari norma-norma agama dan sebagainya. Tentu saja karena kita akan mencari Pancasila, kita akan mengembangkan kepada mahasiswa ini sesuai dengan khususnya dengan nilai-nilai dari Pancasila ini. Nah ini visi dari kelompok mata pengembangan kepribadian khususnya untuk mata kuliah Pancasila ini. Nah ini visinya ini adalah hal yang lebih rinci dari visi tadi ya. Jadi bertujuan untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Dengan Pancasila bertujuan mengantarkan mahasiswa untuk memiliki kemampuan mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani. Di mahasiswa diharapkan bisa mengambil sikap di dalam setiap kehidupannya. Sikapnya seperti apa? Sikap yang bertanggung jawab, yang sesuai dengan hati nurani. Nah, hati nurani ini seperti apa ya? Tentu saja hati nurani yang sudah sudah ada nilai-nilai Pancasila di dalam hati nuraninya tersebut.
Karena hati nurani kan tentu saja juga harus dilatih ya, harus dikembangkan. Jadi misalnya akan mengambil suatu sikap, perlu ditengok lagi dari hati nurani, apakah ini sesuai dengan nilai kemanusiaan, ya? Apakah sesuai dengan nilai kesatuan. Misalnya kita mensikapi suatu, ada postingan di media sosial gitu kan. Nah, kita harus mengambil sikap, ini postingan ini mau kita share, kita hapus, atau kita biarkan di kita sendiri ya. Nah, kita harus mengambil sikapnya gimana, kita harus lihat dari hati nurani dengan filter memakai ini Pancasila. Apakah kalau ini kita share kan ada manfaatnya, atau justru tidak bermanfaat, atau ada banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ini adalah mengambil sikap yang bertanggung jawab ya. Ya tentunya kalau hati nurani ini tidak diisi dengan pemahaman yang baik akan nilai Pancasila, tentunya juga akan hati nurani tidak akan bisa memberikan, tidak bisa ditanyakan gitu ya. Kemudian mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara pemecahannya. Jadi harapannya nanti kita bisa mengenali permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kita ya, baik kehidupan pribadi maupun juga kehidupan dalam berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat. Nah, setelah kita mengenali ada masalah tersebut, kita bisa memberikan cara-cara pemecahannya. Nah, masalah sekarang itu yang paling banyak apa ini? Kalau yang paling urgent di saat ini. Masalah apa tuh Pak? Terkait? Ya kan banyak ya masalah yang besar, misalnya masalah masih ada korupsi, itu kan juga masalah ya. Yang besar-besar nih, masalah adanya terorisme, itu masalah-masalah kehidupan di dalam kita. Mana kita lihat khususnya ini di Makassar dan ada bom bunuh diri, dan di Mabes Polri ada serangan dari seorang perempuan gitu. Nah, kan ada sebuah masalah. Kita harus menanya ini ada masalah berarti dalam kehidupan masyarakat kita, kehidupan sosial masyarakat kita. Kenapa orang sampai mau bunuh diri gitu hanya untuk memberikan ketakutan pada menteror orang lain? Ini kan adalah masalah kehidupan. Nah, kita sebagai mahasiswa harusnya bisa memberikan cara-cara pemecahnya. Paling tidak bagaimana kita bisa mengantisipasi atau terhindar dari hal tersebut. Pak, saya izin menyampaikan dan bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Ya, kalau mau boleh ya, silakan. Saya mikirnya gila Pak, kita kan udah belajar Pancasila juga udah dari lama banget kan Pak, dari kecil lah. Tapi masalahnya menurut saya benar kata Bapak tadi sih, Pak, saya itu semua itu dari hati nurani, karena kayak terkait terorisme budaya itu kan sebenarnya common sense ya Pak. Common sense itu kan seharusnya udah ada, itu tuh hal wajar untuk sebenarnya tidak dilakukan di luar. Nah, tapi memang basicnya mungkin karena mereka nggak punya hati nurani atau mungkin gimana, jadi sampai akalnya nggak masuk ke sana gitu loh. Atau jadi sebenarnya kadang saya bingung Pak, yang bisa merubah itu tuh apa gitu loh Pak, benar-benar melalui pendidikan Pancasila atau gimana? Menurut Bapak sendiri gimana sih? Bapak, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Venda. Ini bagus pertanyaannya ya. Jadi kenapa mereka masih mau melakukan seperti itu? Nah, coba kalau kita misalnya kita bayangkan ya, pelaku tersebut sudah memahami sekali tentang nilai Pancasila, terutama nilai ketuhanan, nilai kedua lah, nilai kemanusiaan ya. Ya gitu, dan misalnya udah paham banget gitu. Ketika dia udah paham tentang nilai kemanusiaan ini, tentunya dia tidak akan melakukan tersebut, karena jelas sekali bahwa kalau dia melakukan itu, menteror orang itu kan jelas sekali bertentangan dengan nilai kemanusiaan ya. Jadi dia membuat orang lain takut, orang lain jadi
menjadi khawatir, dan itu adalah benar manusia. Nah kalau itu tidak dipahami ya mereka akan mengabaikan itu. Wah, yang penting saya melakukan untuk diri saya sendiri, saya tidak peduli orang lain takut atau orang lain khawatir dan lain sebagainya. Tidak ada di dalam otak mereka ya, karena mereka tidak mendapatkan pemahaman tentang nilai tersebut juga ya, atau mungkin ada pemahaman tapi mungkin nggak diterapkan gitu. Nah akibatnya mereka menjadi melupakan itu. Nah saya rasa itu makanya pentingnya di dalam belajar Pancasila dan nilai-nilai khususnya ini dalam kehidupan kita, supaya kita membekali kita, supaya kita tidak terbawa ke dalam perilaku yang membuat orang lain susah, membuat orang lain takut dan sebagainya. Jadi kesimpulannya memang sebenarnya mereka sudah punya paham di luar dari Pancasila sendiri gitu ya Pak ya. Jadi ya memang ada paham-paham yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila yang mereka anut sehingga mereka mengabaikan nilai Pancasila tersebut. Tentu saja kalau kita tanya apakah Anda melakukan nilai Pancasila, ya pasti mereka menjawabnya tidak gitu. Susah ya Pak ya dan. Iya. Oke, mungkin ada yang lain yang mau menanggapi dari diskusi dari teman Veda ini? Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Mungkin dilanjut dulu Pak. Ya baik, terima kasih. Yang ketiga ini adalah bagaimana kita mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah ini hampir sama ya. Jadi mengenai masa hidup ini juga perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan juga harus kita sikapi dengan apa namanya, dengan apa kita filter dengan nilai Pancasila gitu kan. Kemudian yang keempat yaitu atau D, mengenai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk mengenal persatuan bersama. Nah ini bagaimana peristiwa sejarah, kita kan tahu ya, apa pengalaman itu adalah guru yang paling baik bagi kita ya, atau pendidikan yang paling baik itu adalah pengalaman. Pengalaman itu bisa kita samakan dengan sejarah. Sejarah itu kan adalah pengalaman kita di masa lampau kan. Nah, bagaimana sejarah ini bisa kita jadikan sebuah nilai yang bisa menggalang kesatuan dan kesatuan bangsa kita. Oke, ini 4 visi ini di dalam mata kuliah tentang kejadian. Nah, kalau ini lebih pada pokok bahasan yang kita bahas besok ya. Dia ada di dalam RKS itu ya. Tentang Pancasila sebagai filsafat, sebagai etika, sebagai ideologi. Pancasila dalam konteks sejarah, Pancasila di dalam kenegaraan, Pancasila sebagai paradigma kehidupan masyarakat dan sebagainya. Ini lebih pada isi mata kuliah. Nah, kemudian pendekatan yang akan kita pakai di dalam belajar Pancasila ini adalah pendekatan yang menempatkan mahasiswa sebagai objek pendidikan. Artinya gini, artinya bagaimana nanti pengalaman-pengalaman dari mahasiswa sendiri yang akan menjadi sebuah objek belajar kita gitu ya. Dan mitra dalam proses pembelajaran ya. Dan sebagai anggota keluarga, sebagai masyarakat dan sebagai warga negara. Jadi lebih pada kita akan bagaimana kita akan membahas tentang penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan kita yang didasarkan dari pengalaman-pengalaman mahasiswa sendiri. Dan proses pembelajarannya pembahasan secara kritis analitis ya, jadi nanti harapan
saya bahwa banyak dari teman-teman yang bisa berdiskusi induktif-deduktif, yaitu dari dan refleksi melalui dialog kreatif dan bersifat partisipatoris, artinya partisipasi dari mahasiswa sangat diharapkan untuk meyakini kebenaran substansi dari dasar kajian kita. Nanti teman-teman juga dalam diskusi ini bisa browsing dari Google atau dari apa gitu untuk memperdalam diskusi kita selanjutnya ya. Jadi Anda boleh sambil browsing gitu kan, mungkin kalau Anda menemukan hal yang menarik gitu bisa Anda sharekan gitu di kelas ini dan kita diskusikan bersama gitu. Nah ini bentuk aktivitasnya bisa tatap muka sekarang ini, mungkin ada ceramah, dialog, studi kasus, penugasan, seminar dan sebagainya ya. Dan motivasi yang harus kita bangun di dalam mata kuliah ini adalah bahwa dalam mata kuliah kita ini punya motivasi untuk menumbuhkan kesadaran bahwa proses belajar ini adalah dalam rangka untuk mengembangkan kepribadian kita. Harapan akhirnya adalah bahwa kepribadian kita sebagai mahasiswa bisa lebih baik lagi ya. Saya ulang lagi bahwa lebih baiknya dinilai dari mana gitu ya. Baiknya adalah dinilai dari bagaimana mahasiswa bisa menerapkan atau mengaktualisasikan nilai-nilai dari Pancasila ini dalam kehidupannya. Nah itu, jadi acuan untuk menilai kepribadian yang baik atau berkembang baik adalah kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seorang diri ada 5 nilai ya, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan atau keadilan sosial ya. Ya, oke, itu teman-teman pengantar tentang materi Pancasila yang akan kita bahas dan pentingnya materi Pancasila di dalam dunia pendidikan khususnya di perguruan tinggi ini, yaitu untuk mengembangkan sikap kepribadian Anda yang jadi lebih baik lagi. Tentu saja sebagai manusia intelektual ya, ini Anda ini disebut sebagai insan intelektual ya, karena sudah disebut sebagai mahasiswa ya. Siswa yang besar ya, mahal gitu ya. Itu bukan hanya siswa SMA tapi siswa yang mahal ya. Artinya sudah menjadi insan-insan yang intelektual ya. Nah intelektual itu harapannya bukan hanya mempunyai intelektual atau IQ yang bagus, intellectual quotient yang bagus, tapi juga diharapkan memiliki emotional quotient yang bagus dan juga spiritual quotient yang baik ya. Jadi emosi yang baik dan spiritualnya yang baik. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual. Ini harapannya semuanya seimbang ya, bukan hanya kecerdasan intelektual yang dominan, tapi juga kecerdasan yang lain. Dan tentu saja kecerdasan yang lain ini, yang spiritual dan emosional ini didapatkan dari banyak ya sumbernya ya. Bukan hanya dari pelajaran Pancasila ini, tapi dari banyak sumber yang bisa Anda jadikan sebagai sumber pembelajaran untuk pengembangan kepribadian ini. Oke, itu pengantar. Nah, sekarang masih ada waktu sekitar 15 menit ya. Kita diskusi sebentar nih. Mungkin saya harap ada beberapa yang bisa menyampaikan
menyampaikan pendapatnya. Apa yang bisa disumbangkan mahasiswa untuk peradaban? Ini maksudnya bukan peradaban yang besarnya, peradaban yang atau apa ya? Hal yang baik untuk masyarakat itulah ya. Saya tentu saja peradaban yang baik ya, bukan peradaban yang buruk ya. Jangan sampai kita menyumbangkan peradaban yang tidak baik, peradaban yang baik. Oke, mungkin boleh berpikir sebentar. Nanti sambil dipikirkan, kalau sudah siap boleh langsung berkomentar.